Ya, pengacara peneliti Jawa dari Patambilan Rahayu dengan benar sekali. Semoga kita bagi masyarakat ibadah kita bisa Gusti. Semoga semuanya saat saat Bapak, kami mengucapkan syukur untuk himpunan ini. Kami mengakui bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau, pencipta langit dan bumi, Allah Rama Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menganugerahkan damai sejahtera yang melampaui akal budi selama kami beribadah. Haleluya. Kami persilakan dulu. Saya serahkan kepada pemimpin. Ya, puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam ibadah minggu pagi ini. Kita akan memaksimalkan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk bisa kita menyembah Dia dan kita menikmati
pertolongan. Maka dari itu kita akan semakin cinta Yesus. Katakan cinta padanya. yang dia akan membagikan di antara kita. Mari saya silakan Pak Usjanto untuk membagikan. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita ada di tempat ini. Saat ini kita boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Demikian juga kalau saya dan keluarga saya boleh Tuhan pimpin sampai ke tempat ini kembali. Ya, saya ingat dulu masih gerejanya ini masih dibikin, saya ikut membikin. Waktu dulu masih di sebelah selatan itu, malam minggu kami tidur di gereja itu hal yang biasa seperti itu. Itu sekitar tahun 92 atau 91 kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau saat ini saya bersama keluarga saya di tempat ini itu semua karena kasih Tuhan. Sampai kepada simbol saya dipanggil Tuhan dan dilayani Tuhan oleh hamba Tuhan di sini, baik itu Bapak Paino, Bapak Majelis, itu semuanya tidak terlepas dari rencana Tuhan. Maka pada pagi hari ini perkenankan saya untuk membagi berkat Tuhan hubungannya dengan simbol saya pada waktu dipanggil Tuhan. Bagi keluarga kami ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan pada waktu itu, karena simbol itu tidak ada tanda-tanda beliau sakit keras seperti itu. Dimulai dari pada waktu itu saya pulang dari kerja, saya kerja di Gunung Kidul, sampai di rumah itu sekitar jam 5 sore.
kaget yang luar biasa pada waktu itu. Saya melihat si Mbak bersama istri saya itu sudah mau berangkat kemana? Ternyata mau berangkat ke Bidan Suharni Somputri. Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak dikasih kabar melalui WA atau telepon bahwa pada waktu itu si Mbak mengalami pendarahan. Pada usia yang ke-80 tahun si Mbak waktu itu mengapa mengalami hal yang seperti ini? Ini adalah sesuatu yang luar biasa, pendarahan yang hebat waktu itu. Sampai sehari itu 3 kali. Istri saya tadi saya tanya, si Mbak pas pendarahan pertama jam piro? Pada waktu itu istri juga nggak tahu, kelihatannya pagi hari pada waktu melihat televisi. Nah, dan pada waktu periksa ke Bu Harni tidak berani melakukan pemeriksaan secara medis. Si Mbak dirujuk untuk segera periksa di rumah sakit. Apakah itu Dharma Medika, Pak Mulyo Darmo, atau ke Maguan. Karena kondisi yang sedemikian, saya juga merasa panik juga waktu itu. Maka saya langsung menghubungi via telepon dan saya mendaftarkan pada waktu itu malam hari bawa ke sana, kemudian diperiksa di USG, dan si Mbak itu ternyata tidak ditemukan penyakit apapun di dalam organ dalamnya. Karena yang dialami si Mbak waktu itu tidak merasakan sakit bagian perut sebenarnya, tapi mengalami sebuah pendarahan yang hebat seperti itu. Dikasih obat untuk menghentikan pendarahannya dan lain sebagainya. Sampai 3 kali saya periksa ke Pak Mulyo Darmo itu 3 kali dan tidak ada perubahan. Semakin drop kondisi si Mbak waktu itu. Kemudian saya bawa ke Bapak dokter yang ada di Wonogiri, lupa saya namanya, Pak Indra, Dokter Indra. Di Pokok ke sana, Pokok Wonogiri Ngetan, kemudian ke arah utara. Di sana di USG yang lebih mendalam lagi, ada gangguan pada hati, kemudian jantung dan juga di bagian ginjalnya. Jadi saya juga kaget juga, si Mbak yang biasanya baik, tidak diketahui apapun, tapi ternyata ada sesuatu yang seperti itu. Sampai pada akhirnya kondisi semakin menurun. Kondisi COVID yang luar biasa seperti ini membuat kami berpikir berulang-ulang bagaimana saya harus membawa si Mbok yang kondisi seperti ini. Kemudian untuk menanggulangi kondisi yang semakin drop, kami berembuk dengan keluarga baik yang ada di Jakarta, di Surabaya. Si Mbok dibantu infus di rumah sampai 4 hari kalau tidak salah. Kondisi juga semakin memburuk juga. Akhirnya kami memberanikan diri, ya, kondisi COVID yang seperti ini membawa si Mbok ke Rumah Sakit Maguan yang ada di Pracimantor. Hasil USG dan penanganan medis yang lebih dalam ada beberapa hal, hampir sama dengan hasil dokter Indra tadi. Nah, satu hal yang mengejutkan bagi saya bahwa dokter bilang si Mbak ini kalau nanti sudah memungkinkan keadaannya, nanti tidak usah dibawa ke rumah sakit manapun, apakah itu Sarjito, apakah itu Muwardi Solo, seperti itu ngendikan. Cuman beliau tidak bilang ada apa dengan si Mbak, seperti itu. Setelah terjadi kejadian si Mbak akhirnya dipanggil Tuhan, saya baru menyadari bahwa memang mungkin kondisi si Mbak tinjauan secara medis sudah tidak memungkinkan, seperti itu. Nah, pada waktu itu tanggal 25 September harusnya hari itu adalah hari kontrol untuk kembali memeriksakan kembali ke Rumah Sakit Maguan itu. Namun kondisi si Mbok yang tidak memungkinkan, kurang lebih jam 12 siang waktu itu, harinya Jumat tanggal 25, kondisi Mbok semakin kritis dan berulang kali Bapak Ibu itu si Mbok itu udah lepas, sudah keluar, balik lagi, keluar lagi, balik lagi, kayak seperti ada sesuatu yang mempermainkan si Mbok, dan kayaknya sangat menyiksa dan menyakitkan sekali. Saya kebingungan bersama Mas Yanto, istri, anak, mertua, ada juga mertua saya ikut mendampingi semuanya. Saya konsultasi dengan Pak Pendeta Paino. Paginya Pak Pendeta sudah ke rumah waktu itu. Kemudian juga kakak saya Mas Ranto. Saya pikir dua orang ini, beliau ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, karena saya orang awam nggak tahu apa yang harus saya perbuat dengan kondisi yang seperti ini. Nah, pada
pada waktu itu saya konsultasi dengan Pak Paino, terus sampai sekarang masih saya simpan WA-nya, demikian juga Mas Ranto. Dua hamba Tuhan ini memberikan kesimpulannya adalah doa, pujian, dan firman Tuhan. Kalau memang simbol saya itu ada ikatan dengan, misalkan ada perjanjian dengan nenek moyang kita yang kita nggak tahu, mungkin dengan medium atau mungkin apapun juga yang hubungannya dengan okultisme, kuasa kegelapan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan dengan tulus hati, memuji Tuhan dengan tulus hati, nama Yesus disebut, iblis tidak akan sanggup melihat dan mengalami hal seperti itu. Sebelum kami melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membacakan supaya simbol bisa mendengarkan nama Yesus disebut, itu luar biasa yang saya alami. Saya lihat bersama dengan saudara, bersama dengan anak dan juga istri saya. Yang saya lihat adalah simbol bilang untuk menyebut nama Yesus pun tidak sanggup. Simbol sebut nama Yesus, simbol ora iso. Itu menjawab seperti itu, ora iso. Gak sanggup dia menyebut nama Yesus. Bahkan dia, kakak saya yang ada di Mas Yanto itu, saya juga bersyukur luar biasa Mas Yanto dipakai Tuhan. Itu sampai sampai diperangi ya kan, sama simbol yang kondisi kritis seperti itu. Ngece ya, kalau kita bilang itu ngece, luar biasa. Jawaban bayi itu simbol seperti itu. Saya merasa ini ada sesuatu yang nggak beres dengan orang tua saya, dengan simbol saya. Akhirnya saya membaca firman Tuhan, berdoa seperti yang disampaikan Pak Paino, memuji nama Tuhan, menang bersama Yesus Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, setelah firman Tuhan dibacakan, nama Yesus disebut, disitulah akhirnya saya sangat bersyukur melihat sebuah kesaksian kenyataan yang luar biasa. Simbol disanggupkan untuk menyebut satu kali nama Yesus. Yesus, habis itu langsung les, simbol dipanggil Tuhan. Kesimpulan dari kesaksian ini apa Bapak Ibu? Bagi saya pribadi, bagi keluarga saya pribadi, bahkan bagi saudara saya yang nomor satu, itu yang masih non seperti kita. Yang pertama adalah bahwa nama Yesus itu adalah nama yang penuh dengan segala kuasa. Dia setan, iblis yang menguasai orang tua saya, yang belakangan ternyata simbol saya itu memang orang tuanya dari Selati sana. Mungkin Bapak Ibu yang dari Selati tahu, saya keturunan dari Selati sana. Ibu saya, simbol saya, Simbah Marto dan Simbah Saitom. Ya, saat ini sudah nggak ada yang tempati pekarangannya di sana, kosong. Ya, saya nggak membuka keluarga, memang keluarga saya, Simbah kakung saya. Beliau adalah orang yang menurut zaman dulu ada luar biasa. Saya melihat pada waktu kecil bagaimana banyak sekali pusaka-pusakanya seperti itu. Nah, tapi sayangnya saya yakin pasti ada sesuatu dengan anak-anaknya. Sampai-sampai terjadi seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu simbol itu meninggal jam 1:15, saudaranya, kakak iparnya ada di Jakarta, tepat jam 6 sore hari yang sama, itu juga dipanggil Tuhan. Simbah kakung saya dulu meninggal seperti simbol saya yang dikeluhkan. Adik ipar simbol saya itu juga meninggal seperti yang dialami simbol saya. Ini ada apa kalau tidak ada sesuatu? Belakangan saya konsultasi dengan Pak Paino, kemungkinan adalah medianya adalah air yang diminumkan kepada anak-anaknya. Dan ini sangat membahayakan sekali. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali pada saat ini saya memberikan kesaksian bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan yang seperti itu. Harganya adalah sangat mahal yang harus dibayarkan. Jangan-jangan kita nanti tidak sanggup untuk mengakui nama Yesus pada saat akhir kita dipanggil Tuhan. Yesus itu sudah cukup di atas segalanya. Ia adalah nama yang penuh dengan segala kuasa. Ia jaminan hidup kita, ia perlindungan kita. Mau cari apa lagi? Kita mau mencari kesuksesan yang sementara. Kita mau mencari kekayaan di dunia ini yang sementara juga. Kita mencari ketenaran atau apapun itu, segala sesuatu yang di dunia sifatnya sementara. Jangan gadaikan nama Yesus, apalagi menduakan nama Yesus. Itu sangat membahayakan jiwa kita, bahkan keturunan kita.
Nah, berdasarkan itu yang saya alami itu Bapak Ibu, saya masih sepeninggal simbol saya, anak saya jatuh dari motor. Anak saya itu jatuh berulang kali, sakit keras berulang kali, sampai pernah kejadian itu kukunya 10 itu coplok semua Bapak Ibu. Menghitam, melepas semua, akhirnya ganti kuku yang baru. Kemudian pernah sakit keras, demam berdarah. Saya sudah dijatuhkan sampai seperti ini anak saya. Anak saya Jonathan Prasetya. Kayaknya ada sesuatu pada waktu jatuh yang kedua sampai warna seperti itu mukanya. Saya di waktu itu masih di tempat sekolah kami di Gunung Kidul. Seperti ada yang menegur saya. Anakmu Jonathan Prasetya tidak hanya semata-mata terjatuh karena mengendari motornya nggak berhati-hati. Langsung saya ingat, anak saya hobinya adalah mengkoleksi barang-barang kuno. Salah satunya adalah pemberian dari simbol tumirah saya itu berupa uang kuno, koin yang uang logam kuno, lubang di tengah. Itu dulu adalah dipakai untuk sesaji rumah jodoh yang sudah tidak ada di situ. Cuman ada beberapa bagian, ada kayu dan termasuk juga koin itu yang dipakai untuk tindih. Tindih itu dipasang di bawah soko guru. Soko guru yang ada 4 besar-besar itu di bawahnya nanti ada ompak. Lah ompaknya itu ada lubangnya, di bawahnya ada uangnya. Seperti itu. Lah itu dikasihkan sama simbol almarhum simbol itu kepada anak saya. Selain itu masih koleksi uang-uang kuno, kecil-kecil seperti itu, nggak tahu tahun berapa seperti itu. Satu kali anak saya juga pernah ada sebuah penglihatan. Sampai saya itu benar-benar memperhatikan Nathan karena saya dengar apa yang dikatakannya. Dia melihat sebuah bayangan masuk ke kamarnya. Yang disangka itu adalah ibunya sendiri, disapa pakai baju merah. Saya di luar ada di emperan itu. Ngopo pikiran wong mamamu nyapu enek kulon omah. Dia menyapa. Ngopo mak iki masuk kamarku, mlebu kamarku. Itu berulang kali anak saya Kristi juga melihat seperti itu. Kemudian di kamarnya dikasih perlihatan ada kepala, hanya kepala saja di atas lemari. Tidur dibangunkan seperti mamanya, padahal mamanya nggak membangunkan. Itu satu malam sebelum Pak Baino melayani keluarga kami untuk pelepasan. Dari kesimpulan itu Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa saya khawatir anak cucu dari Bapak dan simbol almarhum itu masih ada ikatan. Makanya pada waktu PA di tempat Busimu Panean malam itu sebenarnya saya sudah merencanakan saya harus konsultasi karena Nathan udah sembuh, berhenti lagi. Nah, Pak Paino waktu itu saya yakin dipakai Tuhan untuk membuka hal itu. Luar biasa, saya sebenarnya sudah ini Pak Paino, sudah lama saya ingin konsultasi dengan Pak Paino bahwa kelihatannya keluarga kami itu masih ada hubungan-hubungan yang seperti ini. Sekalipun kami nggak tahu siapa yang menaruh, siapa yang membuat perjanjian, dan ternyata medium pun banyak di rumah seperti itu. Akhirnya puji Tuhan malam Kamis Pak Paino, Pak Tri melayani kami bersama keluarga kami. Baik itu ikatan dari nenek moyang semuanya sudah dibatalkan, dihancurkan, kemudian medium-medium yang ada sudah dihancurkan dan sudah dibakar, sudah saya buang ke kali. Semua hal-hal yang mengkhawatirkan seperti itu. Namun Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa terjadi lagi. Malam itu saudara saya di Jakarta nelpon saya. Kakak saya yang pertama yang masih belum percaya itu diserang luar biasa habis-habisan. Sampai saya ditelepon, tolong doakan, itu Mas Yanto. Besok pagi saya diminta Mbak Mami untuk membantu pelepasan. Mbak Mami diserang luar biasa seperti ini. Ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Waktu jam 1 pagi sampai jam 2 pagi yang dirasakan kakak saya adalah kepalanya sakit seperti ditusuk luar biasa. Dan lehernya seperti dicekik. Itu kemarin telepon saya seperti itu. Dan ternyata yang dicurigai adalah barang-barang yang ada hubungannya dengan barang dari rumah. Mbak Mami membawa ceneng kuningan kuno, kemudian ada nampan kuningan kuno, yang dua itu adalah dipakai untuk sarana penyembahan ya seperti itu ya, nanti ada kembangnya di luarnya, kemudian dan seterusnya untuk sesaji seperti itu. Kemudian satu lagi adalah
peninggalan dari simbol saya, yaitu ceplek. 3 hal itu kelihatannya yang ada yang bilang ya, saya nggak tahu benar atau enggaknya, hamba Tuhan yang melayani orang Kristen, 3 hal itulah medium yang ada sesuatunya. Itulah hal yang membuat kita merinding kalau kita memperhatikan. Kita nggak tahu apa-apa, bagaimana nenek moyang kita membuat perjanjian yang seperti apa, cuman pengaruhnya sampai ke anak cucu. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Apakah itu hanya sebatas mantra, omongan, atau mungkin tertentu, apakah itu medium? Jangan membuat perjanjian yang seperti itu. Itu adalah luar biasa dan sangat mendukakan hati Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Untung saja simbol saya masih diberi kesempatan, sekalipun di detik-detik terakhirnya, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus sudah cukup bagi kita. Dia perlindungan kita, Dia kekuatan kita, Dia jaminan hidup kita, nggak hanya di dunia ini, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya, keluarga saya. Semoga menjadikan berkat untuk kita semuanya, menguatkan iman kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, jangan lepaskan Tuhan apapun keadaannya. Walau kita tidak bisa melihat jalan ke depan, tetapi kita yakin rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Walau kita dapat melihat, kita akan menerima sabda firman Tuhan.
akan menuntun kami hidup lebih dekat kepadamu. Karena itu yang terbaik bagi kami, yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman-Mu, biarlah kami semuanya tidak akan menyia-nyiakan anugerah ini. Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah ini seri, yaitu seri ketiga dengan tema mengenal Allah. Nah, subtema kemarin yang pertama, Allah menciptaku. Aku diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah bagiku hidup untuk melayani Dia, memuliakan Dia. Seri kedua, Allah sumber hidup. Dan Tuhan Yesus sumber hidup kekal. Bukan hanya hidup, tetapi hidup kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan. Maut tidak akan bisa memisahkan. Kami akan bersama dengan Allah, hidup kekal itu. Yang ketiga saat ini, dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 27 bagian A. Ayat 27 bagian A. Firman Tuhan ini berkat daripada Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Ayat 26, nama Yesurun itu salah satu nama lain Israel. Sehingga ayat 28 itu Israel, ya, disebut di sana. Itu sama. Nah, umat pilihan, dan termasuk kami adalah umat yang dipilih oleh Allah. Nah, ayat inilah yang kita ingin dengarkan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Nah, mu itu menunjuk bangsa Israel, menunjuk kita semuanya. Untuk itu mari kita mengatakan ayat ini, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganku. Mu-nya diganti ku. Ya, ini komitmen, ini firman Tuhan yang kita bicarakan di dalam mulut kita, di tengah kita. 1, 3. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tempat perlindungan, bahasa Jawa pangauban, Pak Westi tahu apa itu pangauban? Tolong jelaskan Pak, pangauban wonten basa Jawi menika pangauban, supaya kita tahu gambaran apa yang tepat untuk menjelaskan bahwa Allah perlindungan kita. Itu. Apa itu pangauban? Tolong Pak, dengarkan ini bahasa Jawa. Wonten ing kamus Bausastra Jawi, pangauban menika tembung lingganipun kata dasarnya nggih menika au. Au tegesipun eyo, ngeyo, dieyupi utawi diayomi. Iya. Itu dalam bahasa Jawa lebih nges. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran yang akan menjelaskan bahwa Allah itu tempat pangauban, itu adalah rumah kita. Mari kita lihat.
sesuai dengan firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga dan seterusnya. Di dalam Dia, di dalam Allah, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu yang paling banyak Anda ada, Anda bergerak di mana? Di rumah. Dalam pekerjaan bisa itu 4. Tapi waktu yang paling banyak untuk bergerak, untuk hidup itu di dalam rumah. Gambaran. Sehingga perlindungan itu digambarkan rumah. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, Mazmur 23 ayat 4. Apakah rumah tepat untuk gambaran bahwa Allah itu perlindungan? Ayat ini terkenal sebenarnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, tempat yang paling aman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda sedang dalam perjalanan melihat badai, awan, hujan, nah Anda segera cepat-cepat datang ke rumah. Kalau sudah sampai di rumah, Anda aman aja toh hutan. Betul? Nah, gambaran ini lagi Mazmur 25, supaya pengertian kita nanti komplit bagaimana kita berlindung. Ayat 14 dan 15. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Tempat kelegaan. Dan nanti tentang jaring, tentang jerat, ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tapi orang yang terlepas dari jerat, itu ada kelegaan yang luar biasa. Nah, saya merasa Pak Westi ini paling jauh pekerjaannya. Itu di jalan itu pikirannya di rumah. Kalau sudah sampai di rumah, ada kelegaan. Betul Pak Westi? Di situ. Saya melayani di sini beberapa tahun. Pertama saya mulai melayani di rumah di Sekar. Malam kehujanan di jalan. Saya sampai pernah ada di sebelah utara Mojopuro, Bulak Mojopuro itu. Wah, ada angin badai, ada berteknya. Sangat menakutkan. Sampai aku mengatakan, Tuhan, masa aku mau mati dalam kondisi seperti ini? Aku mulai memuji Tuhan. Tidak kuhiraukan badai, angin. Tangan sampai di rumah enggak sulit untuk digali. Apa itu? Keram. Nah, setelah sampai di rumah, kaki dan tangan. Nah, saya tempelkan istri saya. Istri saya, anu. Nah, saya senang, ya, bisa melayani, bisa sampai di rumah, ada kelegaan.
itu yang sering aku lakukan. Sehingga waktu datang di rumah, itu malam, istri kadang-kadang sudah tidur. Nah, ikut merasakan dinginnya kena angin. Tapi saya merasa puas, lega. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini agak panjang, cuman ceritanya nanti dibaca saja dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan anak yang hilang. Sampai di rumah, mereka di luar perasaannya was-was, takut, ojo-ojo aku ditolak dan seterusnya, aku orang berdosa lebih baik, aku tidak diaku anak dan seterusnya. Ada was-was dalam perjalanan. Tetapi sampai di rumah, ya sangat senang karena disambut oleh bapaknya, oleh keluarga itu, dan berpesta. Nah, kadang-kadang kita merasa tidak layak datang kepada Allah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita diterima Allah dengan senang hati. Nah, itulah Allah kita. Itulah gambaran rumah. Sehingga tepat sekali kalau perlindungan itu digambarkan seperti rumahku. Nah, sekarang mari kita contoh bagaimana datang ke perlindungan itu bagi orang-orang kudus. Daud, Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3 dan 4. Terpujilah Tuhan, seruku, ya datang pada Tuhan. Maka aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Datang kepada Tuhan dengan komitmen, aku menang dari musuh-musuh dalam kehidupan kita. Aku menang melawan kuasa-kuasa gelap yang menghambat kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Aku menang. Ini diucapkan Daud. Kita tonton lagi Daud, Mazmur 9. Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Bagaimana Daud datang kepada Allah sebagai perlindungan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam, ya. Terus ayat orang yang mengenal, ayat 11 ayat 11, ya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ayat 11. Ini ayat 10 ya. Bermakmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dia berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia datang, dia berbicara. Aku bersyukur karena engkau, Allahku, tidak pernah meninggalkan aku. Badai hidup boleh menerpa aku, tetapi satu hal, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dia datang seperti itu. Masih lagi Mazmur 91, karena Daud orang yang berkenan kepada Allah. Saya ambil banyak contoh dari Daud, nanti nabi lain hanya satu saja. Mazmur 91 ayat 3. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk berdiri di sini. Ini jerat penangkap burung, Tuhan yang melepaskannya. Apa
Apa itu penangkap burung? Sayang Bu Simu tidak ada di sini. Tapi Mas Westi mendengarkan kesaksian Bu Simu bahwa Bu Simu dijerat. Pak Satino ya, ada. Bu Simu dijerat. Oleh apa? Benarkah penangkap burung menjerat manusia? Tetapi Bu Simu dijerat oleh sinetron. Saudaraku, jangan anggap sepele sinetron. Kamu tahu produksi sinetron itu penuh dengan okultisme. Orang yang sudah dijerat di sana kadang-kadang ndeleng ora sadar. Ndeleng ora sadar. Dan orang itu pasti tidak selera untuk firman Tuhan, pasti. Bu Simu bersaksi waktu hari Jumat. Tidak ada selera. Seleranya hanya sinetron. Kalau sinetron tidak boleh ketinggalan. Komentar dengan TV, gila nggak? Gila nggak itu? Sadar orang yang dijerat itu? Nggak sadar. Komen sampai naik kalau TV, bagian, nggak sadar. Gila sudah. Loh, ya, dijerat. Dan akhirnya dia lepas, saudaraku, bayarnya mahal, harus ke Jakarta, sakit, dan akhirnya sembuh, tidak usah operasi. Lepas dan sekarang keinginannya renungan. Pak Satino ulet diamin, tapi Bu Satino terus mendorong untuk sudah lepas dari jerat sinetron. Jangan anggap pendek sinetron, saudaraku. Aku tahu, aku pernah main sebagai wayang orang dan pernah main di TV, ya di TVRI waktu itu, dan itu semuanya banyak dengan okultisme supaya orang terangsang, dan orang kalau sudah dijerat itu tidak akan selera dengan firman Tuhan. Dan hati-hati, hanya Allah, datang kepada Allah minta dilepaskan. Kalau enggak, Anda terjerat seumur hidup. Dan hati-hati, kesaksian Pak Westi, kalau dijerat, Anda enggak tahu, tetapi saya beritahu, itu sangat bahaya. Walaupun itu hanya sinetron. Sampai gila pun enggak terasa. Tapi enak pembujur menunggai malah dianggap gila. Padahal dia ngoceh dewe, tidak terasa kayaknya. Dan orang pasti tidak akan selera firman Tuhan. Saya tahu itu, karena saya seorang hamba Tuhan, banyak melayani hal-hal semacam ini yang terikat. Itu. Dan setelah dilepaskan, saya Pak Wes tidak cerita. Sehabis dilepaskan, anak-anaknya, keluarganya mengalami kebebasan, bertumbuh. Mbak Sri setelah dilepaskan melalui ada pertumbuhan. Anda bisa melihat pertumbuhannya keluarga Sri di sini. Tapi pelepasan, dan yang melepaskan merinding. Saya melayani Pak Westi, saya diintimidasi. Ternyata serangannya di Jakarta. Aku enggak berdoa meminta perlindungan untuk anak-anaknya. Maaf, karena anaknya ada yang belum percaya, sehingga bisa melawan seperti itu, bisa menyerang seperti itu jerat okultisme bisa saja melalui yang tidak disadari tadi, sinetron dan lain-lain. Tapi aku tahu, saudaraku, jerat penangkap burung. Terus Mazmur sekali lagi untuk Daud, 124 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Nanti kita akan melihat siapa yang memutuskan itu, siapa yang melepaskan jerat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
kalau tidak diputus, nah kita terjerat seperti yang disaksikan itu, dan itu sangat-sangat bahaya. Kalau jiwa seseorang diikat, jiwa itu terdiri dari rasa cipta lan karsa, perasaan hati, ya, pikiran, nah, lalu perilaku, nah, kehendak, itu jiwa. Sehingga orang yang diikat ini akan sinkron, semuanya terikat. Sehingga pikirannya hanya mikir sinetron, kayak gitu loh, wong ini kayak dipikir begitu. Sampai tunggu-tunggu, kok jam sinetron jam tayangnya jam berapa ya? Sampai di situ, saudaraku. Nah, kalau tidak diputus, jiwa kita akan terikat seperti itu. Ini bukan soal fisik saja, tapi jiwa akan mempengaruhi. Nanti saya ambil contoh, jiwa itu seperti apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur punya perlindungan Allah yang melepaskan itu. Satu nabi lagi, orang kudus, contoh Nahum 1. Ya, Nahum 1. Ini interest semuanya karena ada cerita sinetron. Oke, Nahum 1 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung, ya, itu tadi. Tuhan itu baik, yang adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Apa? Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuh-musuh dihalunya ke dalam gelap. Banjir, saudara, saya ini badai hidup, banjir dalam kehidupan ini. Saya mengalami itu, badai tanpa awan. Aku nggak menduga sakit istriku akhirnya membawa dia dipanggil. Nggak menduga. Ini seperti badai tanpa awan. Seperti banjir yang melanda dalam hidup saya. Karena kehilangan seorang istri. Yang notabene waktu sekarang pun aku masih membutuhkan pendamping. Tetapi itu diambil Tuhan. Seperti badai yang tak ada awan. Seperti banjir bandang yang menerpa dalam hidup pribadi saya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setiap saat sampai pertama tahu istri saya meninggal, saya berlindung kepada Tuhan. Saya melihat Tuhan, saya merenungkan kebaikan Tuhan. Saya berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah jahat, Tuhan tidak pernah salah, punya rencana yang baik, dan seterusnya. Aku pikir itu, aku mengucap syukur. Aku tidak pernah banjir badai. Dan kalau saya sekarang ingat ada panah racun yang menerpa aku, melalui ingatan saya. Tahu racun? Panah racun tahu gak? Nah,
Obat yang mujarab firman Tuhan apa? Hati yang gembira. Nah, saiki obat racun hati yang apa? Yang sedih. Kan lawannya kan, nek gembira kita sembuh, nek sedih kita sakit, kan gitu. Kalau saya mulai sedih, saya lemparkan jauh-jauh. Tuhan, Engkau Allahku, tidak pernah salah, Engkau baik dan sangat baik bagiku, dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku bersukacita karena Engkau, aku bergembira karena Engkau. Ngomong-ngomong kewenya kamu, cara berlindung. Apakah tidak pernah ada panah sedih dalam hati? Dan saudaraku, aku manusia, tapi aku selalu berlindung. Itu cara berlindung. Lihat orang-orang kudus berlindung sana. Oke. Ya. Itulah sebab nasihat firman Tuhan. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Semua datang. Ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita lihat siapa yang melepaskan itu. Deklarasi Tuhan Yesus. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu aku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada waktu Tuhan Yesus di bait Allah diberi kitab Nabi Yesaya. Kitab ini telah digenapi. Tuhan mendeklarasikan, aku akan memberikan kebebasan kepada kamu. Saya ulangi, aku akan memberikan kebebasan kepada kamu dari panah api. Tahu panah api? Api. Panah api, tahu kadang-kadang orang itu marah tak terkendali karena hatinya terpanah. Gak tahu siapa yang mana. Tetapi ada panah api, ada panah racun di dalam kitab suci. Itu gambaran jiwa kita yang kena itu. Sehingga Tuhan mendeklarasikan, aku membawa berita baik bagi engkau, akan membebaskan engkau. Datang kepada Yesus. Nama Yesus tadi sudah disebut, nama yang ajaib. Dia sendiri mendeklarasikan bahwa dia akan memberikan kebebasan kepada kita. Tapi harus datang. Tadi gambaran ke rumah, harus datang ke rumah, harus datang kepada Allah, harus datang kepada Sang Pembebas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, ini bicara soal jiwa. Banyak jerat, banyak panah racun, panah api melukai. Pernah penjenengan ngomong? Pernah? Apakah hatinya luka? Lukanya kena arit? Bukan. Tapi kadang-kadang kena ngomongan nih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dalam mengisi
mengisi jiwamu. Jiwa ini perlu diisi. Nah, kalau saya ambil gelas, 1 gelas air, nilainya sama nggak dengan 1 gelas madu? Sama-sama segelas, beda ya. Isinya ternyata yang beda. Nek gelasnya mungkin harganya podo, isinya yang membedakan. Nah, kalau ini gelas kosong, saya taruh lampu di sana, menyinar keluar nggak? Kalau gelas ini kosong, menyinar keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di dalam jiwamu itulah yang keluar, yang bisa dilihat oleh orang. Tanyakan Rose, dia masih hidup. Saya tidak pernah datang ke sana mengatakan aku pendeta, nek ora ditanya. Tetapi orang itu tahu ngomongnya Pak Eki bebayani. Orang selok kiri ngomong, katanya ngomongku ki bebayani. Mergo nek ngomong wedi nek luput. Aja ngantek ngomongku luput. Dia tahu bahwa Pak Painoni nek ngomong hati-hati. Ojo ngantek ngomongnya luput. Dia ndedes. Akhirnya aku yang ngaku bahwa selain petani aku memang juga pendeta. Katanya ngetang pendeta. Aku ngomong siji loro. Tekan alas aku ditekoni. Ya terpaksa aku ngaku. Dia curiga dengan ngomongan saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang saya isi dalam jiwa saya? Firman Tuhan. Terus yang positif terus saya isi. Tampil orang tahu. Nggak usah ngomong. Tanyakan terus. Nggak usah ngomong aku. Tapi dia tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan katanya menurut dia. Kalau orang selok kiri ngomong terus terang, menakutkan nanti kan jenengan. Takut jadi kalau ngomong aku. Kalau orang sebelah gereja itu, ini bukan orang sembarangan. Ngomong siji loro tapi luar biasa. Tahu? Karena lampu itu akan keluar. Apa yang saudara isi dalam jiwamu itu akan keluar dalam kehidupan. Isilah yang baik-baik, isilah yang baik. Kalau ada panah api, langsung Anda berlindung, karena disitulah sasarannya. Kalau ada jerat, jiwamu terjerat, lepaskanlah ke sana dan isi terus dengan firman Tuhan, hal yang positif. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang wajib, enak didengar. Pikirkanlah itu, pikiran kita diisi dengan itu jiwa kita. Jangan pikirkan sinetron deh. Anda mencari rezeki tidak salah, tetapi Anda jangan berpikir terus rezeki, karena Tuhan katakan Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Rezeki itu yang menentukan Tuhan kepada waktu kamu tidur. Jangan pikir soal itu. Kita kerjakan, tapi pikirkanlah hal-hal yang positif. Firman Tuhan diisi itu. Karena kalau enggak nanti, dibelenggu akhirnya diisi cerita sinetron, diisi ngomongin uang, akhirnya ngaco. Wong Kristen ngomongan ngaco, uripe ngaco, karena jiwane diisi sing ngaco-ngaco ini mau. Sekarang berubahlah. Berlindunglah ke Tuhan. Lepaskan itu semuanya. Dan jangan biarkan kosong diisi oleh hal-hal yang negatif, oleh yang lain. Tetapi isilah hal-hal yang positif, sehingga jiwamu akan mencerminkan terang. Kamu adalah terang dunia. Kiranya firman Tuhan ini membekali kita, memberkati kita, dan kita benar-benar menjadi terang dunia. Mempergunakan Allah sebagai perlindungan dan mengisi jiwa kita dengan hal-hal firman Allah, hal-hal kebenaran yang bersifat abadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman. Kami memohon Allah Roh Kudus untuk orang-orang yang masih terjerat, masih terbelenggu dengan apapun. Jangan sampai dia tahan. Roh Kudus akan membongkar, memporak-porandakan. Dan akhirnya dia rela melepaskannya. Biarlah deklarasi Tuhan Yesus datang ke dunia tidak sia-sia. Biarlah firman-Mu membekali saudara-saudaraku, sehingga saudaraku tidak akan terpikat dan benar-benar menjadi terang. Karena Engkau mengendaki demikian. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Engkau Allahku, perlindunganku. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Semoga kita mengumpulkan Tuhan. Bapa, kami semua mengucapkan syukur untuk himpunan umat-Mu ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kau Bapa yang baik. Kau mendengarkan semua permohonan-permohonan kami, dan Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Terus Engkau akan menyempurnakan kami, sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kau akan memakai sisa hidup kami, karena Kau menciptakan kami. Bukan satu kebetulan kami, tapi Engkau punya rencana. Ya, rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tangan-Mu, terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, kasih sayang Tuhan Yesus yang tanpa batas, bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan amin. Bapak terima kasih. Semuanya salam untuk dibenderakan menuju